Prancis daftarkan paten desain fregat Belhara ke Indonesia. Naval Group dari Prancis telah mendaftarkan paten desain fregat Belhara ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDD 0000504779 untuk kelas Lokarno 1206 Sipsenbos. Pendaftaran paten ini telah diterima pada tanggal 6 Desember tahun 2017 dan berhak mendapat perlindungan sampai tanggal 6 Desember tahun 2027. Dilansir dari laman Defense Studies tanggal 25 Agustus tahun 2020. Fregat Belhara mempunyai nama lain Frigates Detail Intermediate FTI, atau dalam bahasa Inggris disebut Frigates of Intermediate System. Merupakan fregat kelas menengah yang direncanakan dibuat 5 unit untuk AL Prancis, yang akan menggantikan fregat Lafayette class, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan strategis. Kapal pertama yang diberi nama Admiral Ronarka sudah dimulai pembangunannya pada bulan Oktober tahun 2019 dan diharapkan dapat dilakukan komisioning pada tahun 2023. Fregat berukuran panjang 122 meter dan bobot penuh 4.460 ton. Dengan tenaga penggerak kodat atau kombin diesel and diesel, serta mampu membawa helikopter tipe medium ini, mempunyai sensor dan persenjataan yang cukup berisi. Untuk radar utama, menggunakan 4 kali radar fixed arah Thales Seafire tipe AESA, sedangkan peralatan sonarnya menggunakan 2 tipe sekaligus, yaitu Inclinable Mounted Sonar dan Capta-Stowed Sonar. Untuk urusan senjata, kapal ini dilengkapi dengan kanon utama 76 mm dan 2 kali kanon 20 mm. Untuk anti udara telah disiapkan 16-32 rudal KLS MBB Aster 15 atau 30. Anti permukaan disiapkan rudal 8 kali Exocet MM40 Blok 3. Dan anti bawah air telah tersedia 2 kali dual tabung torpedo, dengan yang diisi dengan torpedo Eurotorp MU90 Impact. Kebutuhan surface kombatan TNI AL. Target minimal Essential Force atau MEF atau kekuatan minimal akan berakhir pada tahun 2024. Setelah itu maka TNI akan masuk ke tahapan berikutnya, yang dinamakan Standard Force atau kekuatan standar. MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan, sesuai dengan RPJMN yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sambil menyiapkan payung hukum untuk Standard Force, maka nanti akan terlihat berapa lama target waktunya. Untuk TNI AL bila dalam MEF ditargetkan mempunyai jumlah kapal 151 unit, maka dalam Standard Force jumlah total kapal ini melonjak menjadi 220 unit. Kelak bila masuk ke Ideal Force, jumlah armada kapal TNI AL menjadi 274 unit. Jika dalam MEF jumlah kapal PKR berjumlah 16 unit, maka dalam Standard Force jumlah PKR ini akan menjadi 28 unit. Sebagaimana pernah dijelaskan, bahwa dalam terminologi TNI AL maka yang dimaksudkan dengan PKR adalah kapal pembawa rudal dari kelas korvet, fregat hingga destroyer. Dengan demikian, maka akan ada tambahan 12 unit kapal dari ketiga kelas tersebut untuk menuju Standard Force. Pada minimal force jumlah kapal korvet dan fregat destroyer dibagi 2 sama. Sehingga bila diteruskan ke Standard Force, masing-masing membutuhkan 6 kapal baru. Jika kita jumlahkan armada PKR sekarang ini, termasuk di dalamnya yang sudah berkontrak, maka kita dapatkan angka 14 kapal. Diponegoro kelas 4, Fatahillah kelas 3, Bung Tomo kelas 3, Marta Dinata kelas 2, Ivet kelas 2. Menyisakan 2 Vansve kelas yang masuk usia pensiun, dan kemungkinan besar diisi lagi dengan tambahan Marta Dinata kelas. Peluang Naval Group. Jika ketentuan baru satu divisi kapal terdiri dari 4 unit, maka Ivet class akan bertambah 2 lagi,
sehingga slot PKR untuk fregat dan destroyer yang kosong akan berjumlah 4 unit. Angka inilah yang akan jadi proyeksi akuisisi kapal mulai tahun 2025 dan seterusnya. Naval Group rupanya melihat peluang ini, karena untuk kelas fregat TNI AL existing, terjadi loncatan bobot dari 2.000-an ton Marta Dinata kelas langsung ke 6.000-an ton IVER kelas. Jika TNI AL akan menggunakan IVER kelas sebagai workhorse frigates, akan berakibat pada biaya operasi dan maintenance yang tinggi. Maka ditawarkanlah fregat Belhara ini untuk dapat memenuhi kekosongan tersebut. Di Angkatan Laut Prancis untuk armada kombatan permukaan, juga tidak terjadi lonjakan bobot kapal. Kita dapat melihat dimulai dari Floreal kelas 2.950 ton, Lafayette kelas 3.800 ton, George Slay kelas 4.900 ton, baru disusul FREMM atau Aquitaine kelas dan Horizon kelas yang berbobot 6.000 sampai 7.000 ton. Di kawasan, Naval Group telah hadir melalui Singapura yaitu Formidable class frigates, Malaysia dengan Gowen class frigates yang belum selesai-selesai, dan Australia dengan Cathay class diesel submarine. Maka sebagai negara besar di kawasan kali ini Indonesia yang sedang dibidik pasarnya. Salah satu ciri khas produk alutsista Prancis adalah ITAR Free. ITAR atau International Traffic in Arms Regulations adalah peraturan lalu lintas internasional untuk perdagangan senjata yang dibuat oleh Amerika Serikat. Dengan adanya peraturan ini, maka AS dapat memblokir ekspor senjata yang ada kandungan teknologi AS di dalamnya. Apabila merugikan kepentingan AS dengan label ITAR Free, maka ancaman embargo atau blokir oleh AS tidak akan berpengaruh terhadap alutsista tersebut. Lalu apakah berarti fregat Belhara ini akan diambil? Kita lihat nanti. Karena pada saatnya nanti supplier tradisional kapal TNI AL seperti Damen dari Belanda, Bae dari Inggris dan sekarang OMT dari Denmark, pasti juga akan mengajukan desain kapal dengan bobot yang serupa. Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer.